Baiklah anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada hari ini anak-anak sekalian kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan mata pelajaran biologi. Namun sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa agar supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan. Untuk memimpin doa, Bapak mintakan kepada ketua kelas, silakan kepada Reza. Marilah teman-teman sebelum mengawali pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Reza sudah memimpin doa teman-temannya tadi. Semoga apa yang kalian mintakan untuk hari ini kalian akan mendapatkan keberkahan terkait dengan ilmu yang akan Bapak sampaikan atau yang akan kalian cari pada hari ini. Baiklah, untuk sebelum kita belajar, coba silakan kalian fokus dengan tempat kalian duduk saat ini. Coba dilihat di sekitar kalian. Apakah ada masih sampah di situ? Silakan diambil sampahnya. Sudah ada? Iya. Sudah bersih? Bersihnya apa? Oke, baik anak-anak sekalian, perhatikan. Walaupun kalian sudah berkelompok ya ke depan, fokus pada pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah? Oke, sebelum kita belajar, tentunya kita harus memiliki kesepakatan terlebih dahulu. Ya, kesepakatan terkait dengan pembelajaran kita hari ini yang dikenal dengan kesepakatan kelas. Nah, apa yang akan kalian lakukan hari ini? Boleh apa sih dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Nanti harus kita sepakati terlebih dahulu. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan untuk hari ini? Yang pertama, tertib. Irfan ngomong, nyampaikan tertib. Setuju? Tertib? Setuju. Tertib dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas. Yang pertama adalah tertib. Yang kedua, Aktif. tertib. Aktif. Siapa tadi yang menyampaikan? Ridho. Oke, Ridho. Aktif. Aktif dalam pembelajaran. Berarti nanti kalau ada yang bertanya atau ketika kalian presentasi, berarti kalian harus aktif. Yang ketiga, yang dari yang Putri ada? Selain tertib dan aktif, ada lagi yang lain? Dari sini tadi sudah kelompok sebelah. Dilarang ribut. Apa? Dilarang ribut. Oh, berarti menjaga ketertiban. Berarti sudah masuk ke dalam tertib. Tertib, ya. Ada lagi? Sopan santun. Sopan santun. Berarti menjaga tata Krama. Sopan santun. Sopan dan santun. Ada lagi yang lain? Satu lagi ya? Yang dari sini? Yang putih belum ada suaranya. Hah? Menjaga kebersihan kelas. Oke, tadi sudah kita awali dengan mengecek kondisi kelas. Alhamdulillah sekarang sudah bersih ya. Nah, berarti kondisi seperti ini harus kalian tetap ya. Berarti yang tepat adalah menjaga kebersihan. Sepakat untuk hari ini? Sepakat ya. Berarti inilah kesepakatan kalian terkait dengan pembelajaran kita hari ini tentang kesepakatan kelas, yaitu tertib, aktif, kemudian sopan dan santun. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Oke, baik anak-anak sekalian, itu tadi sudah kita sepakati kesepakatan kita.
Nah, sebelum kita belajar, sebelumnya tadi kalian belajar tentang mata pelajaran apa? Kimia. Biar merefresh, biar kalian fokus dalam pembelajaran Bapak hari ini. Coba kita gunakan teknik. Ini ada teknik Bapak namanya teknik stop. Ya, stop. Berhenti sejenak. Siap ya? Posisikan diri kalian. Jadi stop ini nanti Bapak minta kalian berada pada posisi yang paling nyaman di tempat duduknya masing-masing. Kemudian nanti Bapak minta kalian untuk menarik nafas, kemudian menahan sebentar, kemudian mengeluarkannya. Ya. Secara perlahan. Kalau menghirup berarti melalui hidung. Kalau mengeluarkan perlahan melalui mulut, itu yang sehat. Ya. Kalau di biologi yang sehat jelas melalui hidung, karena di hidung ada proses penyaringan, ada proses kelembapan dan sebagainya. Berarti menghirup melalui hidung, mengeluarkan melalui mulut secara perlahan selama 3 kali agar supaya agar supaya oksigen yang ada di sekitar kita masuk ke dalam otak, sehingga ketika proses pembelajaran kalian akan semakin cepat nangkap atau cepat masuk. Siap? Silakan duduk dengan posisi paling nyaman. Duduk. Oke, sudah? Bukan tidur ya. Posisi paling nyaman. Kemudian kita mulai. Silakan menghirup nafas dalam-dalam. Ulangi ya. Hirup nafas dalam-dalam. Tahan. Keluarkan. Oke, lanjut. Yang kedua, hirup lagi. Tahan. Keluarkan. Yang terakhir, hirup nafas dalam-dalam. Tahan. Keluarkan. Bagaimana? Alhamdulillah. Ternyata teknik ini sangat baik untuk ketika kalian ada masalah, ketika kalian sedang emosi dan sebagainya, bisa meredam emosinya. Jadi ketika kalian emosi, lebih baik kalian menghirup nafas agar supaya apa? Oksigen masuk ke dalam otak. Itu ciri-ciri orang yang dia otaknya kurang oksigen, menguap. Berarti harus menghirup nafas. Ya, gitu. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar terkait dengan keseimbangan konsisten. Keseimbangan harus fokus. Tadi sudah difokuskan, belum fokus ya. Oke, jadi anak-anak sekalian, sebelum bab ini kita sudah belajar tentang ekosistem. Jadi ekosistem itu sangat erat kaitannya dengan keseimbangan lingkungan, di mana stabilitas ekosistem atau hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik itu sangat terkait dengan keseimbangan lingkungan. Ya. Jadi ini tentang keseimbangan lingkungan ini. Ada yang tahu mungkin apa sih itu keseimbangan lingkungan sebelum nanti kita masuk ke lebih dalam tentang keseimbangan lingkungan? Ada yang tahu apa keseimbangan lingkungan itu? Ada yang bisa menjawab? Keseimbangan lingkungan adalah Amanda. Apa keseimbangan lingkungan? Boleh. Jangan takut salah. Yang kalian sampaikan itu proses belajar kalian. Jadi kalian jangan takut salah agar supaya aktif belajar kita apa? Amanda, keseimbangan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan seimbang itu apa? Setara. Oke, ada lagi? Ridho? Upaya yang bisa dilakukan manusia untuk tetap merawat lingkungan hidupnya. Oke, upaya agar supaya lingkungan tetap terpelihara. Benar ya, disampaikan setara. Setara itu artinya yang dimakan dengan yang memakan Sama. itu seimbang. Nah, itu ya. Benar. Jadi anak-anak sekalian, manfaat kita belajar hari ini adalah agar supaya kalian paham apa itu keseimbangan lingkungan. Bagaimana cara agar supaya lingkungan kita tetap seimbang. Apa dampaknya jika kita tidak merawat lingkungan. Ya, nanti kita akan belajar hari ini tentang keseimbangan lingkungan.
Jadi benar yang disampaikan oleh Rido tadi, yang disampaikan oleh Reza juga benar. Jadi keseimbangan lingkungan adalah upaya yang bisa dilakukan manusia untuk tetap merawat lingkungan hidupnya. Tugas siapa itu? Manusia. Tugas manusia, kita manusia ya. Nah ini tujuannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian sebagai peserta didik mampu mengamati dan mendeskripsikan konsep keseimbangan lingkungan dengan teliti. Nah ini ya, tadi terkait dengan komponen biotik dan abiotik. Bahwasanya lingkungan dapat dikatakan seimbang jika antara komponen biotik dan abiotiknya berada dalam komposisi yang proporsional. Tadi disampaikan oleh Reza Stara tadi. Ya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini materi tentang keseimbangan lingkungan yang akan Bapak nilai untuk pembelajaran hari ini bukan hanya penilaian pengetahuan, tapi juga ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Jadi nanti kalian harus bersikap apa tadi? Kesepakatan kelas? Sopan dan santun. Kemudian terkait dengan keterampilan, ketika nanti kalian berdiskusi bersama dengan teman, kemudian menyampaikan hasil diskusi kalian itu harus aktif, agar supaya apa? Nilai kalian bisa maksimal dalam proses pembelajaran kali ini. Coba Bapak kasih gambar. Kira-kira kalau melihat gambar seperti ini, enak atau gusar di hati kalian? Ada sungai mengalir, airnya jernih, di pinggirnya ada pohon. Bagaimana? Enak atau sedih kira-kira? Kalau kalian berada di posisi di sini. Enak. Artinya apa? Keseimbangan lingkungan itu sangat kita butuhkan. Coba kalau airnya warnanya hitam, bagaimana? Tidak enak lagi. Ya. Yang kedua, gimana kalian ketika ini sedang istirahat, membuka tikar di situ, kemudian rebahan, kemudian melihat dalam posisi seperti ini, gimana rasanya? Enak. Nyaman. Cuman yang ini, enak. Setelah yang nyaman, hijau, indah, jalan-jalan nanti kalian lihat sering ditemukan di televisi. Ya. Ada apa ini? Penebangan hutan. Ya. Ada penebangan hutan yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ini makanya apa fungsi dari belajar keseimbangan lingkungan? Agar supaya kalian dapat apa? Memahami bahwasanya keseimbangan lingkungan itu dibutuhkan oleh kita. Seperti di awal tadi ketika kalian berbahan melihat di atas itu hijau semua. Berarti kondisi itu dapat menyebabkan otak kita menjadi rileks. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini ya, ini memang tempat sampah, tapi tidak sedikit tempat-tempat yang bukan tempat sampah di sekitar kita masih menjadi tempat sampah. Ya, ini yang masih miris. Banyak itu ya. Coba nanti lihat keliling sebentar. Ya. Di keliling-keliling kita di rumah-rumahan, di samping itu dilarang membuang sampah di sini, tapi isinya masih sampah. Nah ini yang harus kita perhatikan lagi. Nah akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan itu, ya, yang nantinya akan dipecahkan oleh kita bersama, oleh kalian nanti secara berkelompok. Yang pertama adalah apa keuntungan jika kita jika lingkungan kita itu seimbang? Ya. Yang jelas apa? Tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa penyebab lingkungan mengalami kerusakan? Yang ketiga, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan ini? Yang keempat, bagaimana cara menanggulanginya? Ya. Yang terakhir, bagaimana cara mengatasi lingkungan yang sudah rusak? Nah, hari ini kita akan pecahkan. Nanti akan Bapak bagi kalian menjadi 6 kelompok. Ya, ini sudah terstruktur 6 kelompok yang sudah Bapak bagi berdasarkan gaya belajar kalian. Ya. Ini sudah Bapak bagi, Bapak taruhkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ini sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada yang kemarin sudah mengisi form, ada yang kinestetik, dia kuat di kinestetik, ada yang di audio,
Ada yang di auditori dan ada yang di audio visual. Nanti sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, Bapak akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalau yang lama namanya LKS, lembar kerja siswa. Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, ada gambar-gambar yang dia bisa kalian lihat. Kemudian hari ini anak-anak kalian boleh satu kelompok itu membawa satu handphone. Jadi fokus pada apa yang ada di dalam LKPD, ya. Dengan kemampuan kalian berelasi, ya, ini nanti kalian akan melakukan relasi yang baik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian kalian memiliki kesadaran yang baik dalam hal berkelompok. Kemudian kalian memiliki jiwa sosial. Kalian harus memiliki kesadaran sosial ketika kalian berada dalam satu kelompok. Agar apa? Agar hasil yang didapat dalam kelompok ini nanti dipresentasikan akan maksimal. Ya. Baik, akan Bapak bagikan LKPD-nya. Perwakilan kelompok silakan diambil, yang belakang khususnya. Perwakilan kelompok diambil. Oke ya, perhatikan. Bapak akan memandu kalian melalui kelompok-kelompok kecil yang sudah terbentuk berdasarkan gaya belajar kalian. Nanti silakan kalian mulai isi. Ini Bapak kasih panduan, lihat yang paling atas. Yang paling atas ini terkait dengan nama kelompok. Berarti silakan tulis nama-nama kalian di kolom depan sama kolom yang ada di sampingnya. Kemudian ada gambar. Silakan kalian perhatikan efek dari pemanasan global. Karena keseimbangan lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan pemanasan global. Kemudian ada identifikasi masalah, dan yang terakhir ada pertanyaan yang nantinya akan kalian sampaikan untuk lebih paham tentang pemikiran yang kelompok A, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum memulai diskusi? Tidak ada? Cukup? Silakan. Dibentuk satu koordinator dalam satu kelompok. Siapa nanti yang ditunjuk? Kemudian mulailah diskusi dengan santun dan dengan baik. Silakan dimulai sekalian. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Boleh membuka HP satu kelompok satu HP. Boleh opsional ya. Nama kelompok itu boleh dengan nama bahasa Latin ya. Yang di atas. Silakan boleh berdiskusi.
Baca dulu ya. Ini kan dari gambar di atas menunjukkan adanya terus pertanyaannya ini yang didiskusikan apa makna dari gambarnya. Jadi pemanfaatannya kelompoknya jika saat ini kondisinya seperti pada gambar apa penyebab ini penyebabnya itu pembakaran limbah. Ini kan pembelajaran tentang Umur cukup sih, Arab itu pakai gitu. dari nanti dikaitkan bukan hanya yang materi tapi juga kalian nanti di kehidupannya nanti kan di situ ada apa Bahkan dia kembali. Dulu kan bisa buat yang kalian dapatkan di kehidupan kalian. Pak, sudah mulai. Baru mau senang Pak. iPhone Itu roh bahasa Arab tuh roh. Mueras Bastia. Enggak lah, jangan. Kau sampai Arab. Bastia. Boleh menggunakan referensinya, boleh pakai handphone atau menggunakan
Buku. Boleh diperhatikan ya. Di LKPD itu kan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi silakan kalian boleh mengeksplor pengetahuan kalian tentang pemahaman yang ada di kehidupan sehari-hari, atau lihat di TV, lihat di kabar berita terkait dengan kerusakan lingkungan ya. Sudah dapat nomor berapa? Sudah ya? Apa itu di situ? Kaitan Mana nih? dengan perubahan Jadi kalau dikaitkan dengan keseimbangan lingkungan apa? Ini apa ini? Keseimbangan lingkungan ya? Lingkungan ini efeknya itu bukan dari efek dari lingkungan. Di sini ada gambarnya. Ini gambarnya. Masa global adalah adalah siapa alat elektronik memasukkan titik ini Di dalam dingin ini kan jadi dengan keseimbangan lingkungan ini kan. Keseimbangan lingkungan itu kalau tidak seimbang berarti apa? Kejadian tidak seperti ini. Kejadian tidak.
Jadi kira-kira keseimbangan lingkungan atau kebalikannya yang menyebabkan ini. Kalau dia seimbang berarti terjadi tadi. Ya, nah itu yang dibahas. Ya. Iya, berarti kalau nah, ini sudah tinggal dua lagi. Nanti tinggal kesimpulan. Ini panas intinya ini kan. Ini pulau ini terancam tenggelam. Ada kaitannya enggak dengan yang di sini? Ada. Nah, itu nanti. Berarti ini satu kesatuan. Yang nanti kalian buat penyebabnya itu apa? Ya, satu atau dua atau tiga apa sih? Nomor dia sudah? Paham? Mulai dulu. Ingat waktunya anak kalian ya. Sekolah 6 tahun, berarti 5 tahun tahun nanti Terakhir disiapkan ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Disiapkan untuk presentasi. Ya, jadi nanti ada yang presentasi perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya hari ini terkait dengan keseimbangan lingkungan bagi kehidupan manusia.
Carilah kawan dengan kelompok yang satu. Entah, dan siapa yang paling berperan besar? Bertemu kan? Saya minta sih, kalau kayak gini atau dulu ya. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Ini sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 6 juga sudah. Kelompok 6 sudah. Tinggal menunggu 4 kelompok yang lain ya. Kita fokus ya. Kita fokus. Kelompoknya, pandangan kelompoknya silakan beri masukan ya. Dan bagian non-tulisnya bisa menuliskan apa yang kalian ingin sampaikan ketika presentasi. Yang buat dari manusia. Yang pergi, ada ini kalau ini kan masuk itu. Mana tuh? Ya, itu tuh tinggal kesimpulan ya. Boleh kan? Coret itu ya, terang. Oke, sudah? Sudah. Atau bagaimana? Sudah ya? Oke, baiklah. Anak-anak sekalian, waktunya sudah 15 menit. Kita akan melakukan presentasi tetap berada di kelompoknya sini. Tapi nanti satu perwakilan silakan berdiri dan menghadap ke kelompok yang lain. Perhatikan, untuk yang akan maju kali ini berkelompoknya akan Bapak acak ya, berdasarkan nomor sesuai dengan yang kalian miliki ya. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan 6 kertas. Berarti dari kelompok 1 ini nanti Bapak akan memilih satu orang secara acak yang akan menyampaikan presentasi ya. Perhatikan ini kelompok 1. Siap ya, kelompok 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor. Nah, nanti yang akan muncul itu adalah yang akan menyampaikan presentasi. Siap ya? Lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan diambil perwakilan kelompok. Reza, nomor berapa? 3.
Nomor 3 ya. Nomor 3, 1, 2, 3. Reza yang akan menyampaikan, silakan geser ke sebelah sini. Yang lain perhatikan. Ya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Reza Palevi. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kami, dari kelompok 1. Apa makna dari gambar di atas? Jika saat ini kondisi seperti pada digambar, apa penyebab dari terjadi pemanasan global? Karena adanya polusi udara, fenomena ini diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar mesin kendaraan bermotor. Hal inilah yang menyebabkan bumi terasa lebih panas. Sekian, terima kasih. Oke, dari kelompok 1 menyampaikan nomor 1 tentang apa penyebab. Apakah ada yang ditanyakan? Kelompok lain? Reza, sampaikan kalau ada yang ini bertanya. Baiklah, untuk teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada? Baiklah, ada yang ingin bertanya? Oke, Maulana. Silakan. Perkenalkan, saya Maulana dari kelompok 2 ingin bertanya, adakah penyebab dari dampak tersebut? Penyebabnya lain. Baiklah, terima kasih untuk Maulana. Boleh dibantu dengan anggota kelompok yang lain? Selain yang sudah disebutkan tadi, apa yang dapat menyebabkan pemanasan global ini? Boleh bantu kelompok yang lain? Boleh ngomong? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana. Adakah penyebab lain dari penyebab tersebut? Seperti penyebab lain, seperti rumah kaca, efek rumah kaca, pembakaran hutan, dan penggunaan listrik yang berlebihan. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi? Tadi kelompok? Kelompok 6. Kelompok 6. Boleh, silakan. Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal. Saya ingin bertanya, asap pabrik kan polusi. Nah, asap pabrik itu pergi kemana dan apakah itu mengganggu kehidupan manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, sebentar ya. Diskusi dulu ya. Masuk diskusi sebentar. Pak, bisa mulai? Boleh, bisa. Asap pabrik itu keruh kita pada pabrik kalau asap pabrik boleh di rel pelan kalah pelannya kalah Apa ini? Limbah, Pak, bukan asap. Iya, Pak.
Ya. Oke, sudah dijawab. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Hadis. Kelompok lain? Hadis. Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup. Reza. Baiklah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 tadi tentang apa tadi? Tentang penyebab terjadinya pemanasan global. Tadi Reza sudah menyampaikan ada beberapa penyebab. Kemudian pertanyaan pertama tadi dari Maulana ya. Selain itu apa lagi? Kemudian ditanya lagi terkait dengan polusi udara, yaitu asap pabrik. Oke, selanjutnya adalah kelompok 2. Sama dengan kelompok 1 tadi yang akan menyampaikan secara acak nanti. Ini ada nomor undiannya. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan diambil perwakilan. Nomor 2 ya. Ya, nomor 2. Amanda. Ya, biasa 11 menit keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Ramadhani dari perwakilan kelompok 2. Saya akan menjelaskan jawaban kami nomor 2. Bagaimana cara penanganannya agar dapat mengurangi risiko dapat pemanasan global dan lingkungan? Jawaban kami itu dengan cara mengurangi pemakaian transportasi pribadi, lalu mengurangi pemakaian alat elektronik, dan melakukan reboisasi serta melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Hanya itu jawaban kami, dan saya mempersilakan kalian yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Kelompok lain? Faktor mungkin tanya satu. Ridho lagi tanya. Atau kelompok sini? Tadi kan sudah ditanya oleh kelompok 2. Ya, biasanya kalau misalnya tidak relasi, kalau cara lain. Tidak ada. Kelompok kami. Oke, kelompok 6 lagi. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faridiyah dari kelompok 6 ingin bertanya. Misalnya kalau 3R sudah tidak berguna lagi, apakah ada cara yang lain? Karena sama terlalu banyak. Jadi 3R tidak berfungsi lagi. Tidak terlalu efektif. Mengganti bahan energi, untuk mengurangi resiko yang lain ya. Itu bisa dengan mengganti energi, lalu penggunaan seperti transportasi itu digunakan yang awalnya dari minyak bisa dengan energi lain, contoh seperti listrik. Baik. Terima kasih. Baik, ada lagi? Kelompok yang lain? Cukup? Oke, ada dari sebelah kelompok 1. Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak bisa diatasi?
Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak bisa diatasi? Jadinya lingkungan kita akan menjadi benar-benar buruk. Lalu kita juga berkurangnya oksigen, jadi manusia dan hewan tidak bisa bernapas karena kurangnya oksigen. Bagaimana? Wah, ada lagi dari sini? Cukup? Lagi kita disaring. Oke, satu lagi, ternyata satu lagi. Silakan. Ya, sebenarnya Sendingan. Yang lain tidak? Menghemat sumber energi itu dapat mengurangi efek pemanasan global. Contohnya seperti kita kan menggunakan contoh AC ya. AC kan kita pakai alat elektronik energi. Terus ini di dalam AC itu ada namanya freon. Freon itu dapat terjadinya pemanasan global. Dan mengurangi pemakaiannya. Ini ada lagi? Oke, kalau sudah silakan beri plus buat kelompok 2. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, karena memang waktu kita terbatas, untuk yang kelompok lain itu tadi sudah ada 2 yang kita bahas. Yang pertama tentang apa? Tentang apa tadi? Apa? Penyebab terjadinya pemanasan global. Ya. Yang kedua adalah baik, silakan fokus ke depan. Perhatikan anak sekalian, alhamdulillah perwakilan kelompok sudah menyampaikan dengan cukup baik. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu dapat meningkatkan pemahaman kalian tentang keseimbangan lingkungan, khususnya tadi kalau Bapak lihat kalian lebih fokus kepada terkait dengan dampak-dampak yang terjadi di lingkungan jika terjadi pemanasan global. Baik anak-anak sekalian, dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kira-kira ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Oke, Rizky akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan pada pelajaran hari ini, yaitu tentang keseimbangan lingkungan yang merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi bencana baik alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Dan kita sebagai manusia mencegah pemanasan yang semakin memburuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya yang disampaikan dari Rizky tadi tentang bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Oke, Reza. Nanti terakhir ya. Silakan Reza. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang menimbulkan banyak risiko bagi kehidupan di bumi. Salah satunya ketidakseimbangan lingkungan. Sekian, terima kasih. Oke, terus buat Reza. Terakhir, kesimpulan. Siapa? Ahmad. Ayo Ahmad. Menurut kesimpulan saya, sebagian besar populasi ini memikirkan bahwa
sehari-hari. Padahal ada lagi selain itu penyebab pemanasan global. Contohnya gas CFC, yaitu gas yang dihasilkan dari hewan, dari peternakan dan lain-lain, sehingga merusak ozon di atmosfer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dapat kita simpulkan bersama dari 3 kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, dari Rizky, dari Reza, dan terakhir adalah dari Amar Aldo. Ternyata apa? Ternyata keseimbangan lingkungan ini sangat berdampak langsung dengan kehidupan di muka bumi, khususnya adalah manusia. Jika kita tidak perhatian dengan keseimbangan lingkungan, maka dampaknya akan terjadi pemanasan global. Untuk itu berarti apa? Tugas kita sebagai manusia apa? Mencegah agar supaya tidak panas. Lingkungan di sekitar kita, lingkungan di bumi ini dapat seimbang. Benar tadi yang disampaikan oleh Amar. Apa tadi? Bukan hanya aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global, tapi juga ada makhluk yang lain. Tapi prosentasenya ternyata apa? Prosentasenya yang paling banyak merusak adalah manusia. Sadar atau tidak sadar. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kalian sudah selesai dan sudah mampu menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan menanyakan tentang refleksi. Ya, bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Oke ya, bisa fokus ya pembelajaran hari ini ya. Ternyata kalian tadi Bapak lihat dari proses pembelajaran ada yang dia agak terjadi proses yang luar biasa ya, diskusi, yaitu ada relasi yang baik antara satu teman dengan teman yang lain dalam satu kelompok. Kemudian ada interaksi sosial yang baik, kesadaran sosial kalian sudah muncul, di mana ketika ada teman yang dia menyampaikan, kalian mendengarkan. Nah ini yang luar biasa. Memang ini yang harus terus dilatih agar supaya kalian nanti di masyarakat, inilah sih ya ajang untuk kalian berlatih ketika berada di masyarakat. Ternyata mendengarkan lebih susah daripada menyampaikan. Karena mendengarkan itu harus dengan sungguh-sungguh. Oke, plus buat kita semua. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan terkait dengan penilaian kita hari ini. Silahkan disiapkan kertas 1 lembar. Ya, 1 lembar. 1 orang 1. Di buku ya, di buku boleh. Ya. Di buku boleh. Sudah? Perhatikan, langsung dijawab. Ya. Ya, nomor 1. Nomor 1. Baik, sudah? Fokus. Ingat pada kesepakatan kita kelas awal harus tertib. Ingat itu kesepakatan yang disampaikan tadi di awal, walaupun cuma satu yang menyampaikan, tapi seluruhnya sudah sepakat. Baik. Perhatikan nomor 1. Nomor 1. Dari pembelajaran hari ini tidak usah ditulis soalnya. Apa yang kalian pahami tentang keseimbangan lingkungan? Ya, soal. Ya. Jangan usah langsung dijawab. Langsung di kertas. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian pahami atau yang kalian mengerti tentang keseimbangan lingkungan?
itu keseimbangan lingkungan berdasarkan yang kalian diskusikan dan apa yang kalian dengarkan dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok tadi. Sudah? Sudah. Nomor 2. Loh. Nomor 2. Belum. Kenapa Pak? Ya sampai hilang ya. Wah, lagi ya. Mesti dibalikin pena. Balik pena apa? Sudah nomor 2. Kalau barusan kalian sudah paham tentang keseimbangan lingkungan, yang nomor 2, apa dampak jika lingkungan sudah tidak seimbang? Apa dampaknya jika lingkungan sudah tidak seimbang? Apa dampak jika lingkungan sudah tidak seimbang? Sudah? Kalau sudah, perhatikan. Perwakilan kelompok mengambil punya-punya kemudian dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Perwakilan kelompok, satu orang maju ke depan diambil kawan-kawannya. Nama. Terus nama itu tadi ya. Tahu. Kenapa masih nggak Apa dampak balik jika lingkungan Balik. Ayo dikumpulkan. Silakan. Dikumpulkan satu orang satu maju di bawah. Silakan dikumpulkan. Tidur. Oke, siapa Pak? Coba. Wah, cepet wah. Ya. Oh iya. Nah, sudah sini. Ini kok mulai. Baik anak sekalian, jawab perhatikan ke depan. Sudah dikumpulkan. Oke, perhatikan. Baik anak sekalian, untuk tugas minggu depan, jadi kalian nanti Bapak minta untuk persiapan. Jadi sama kelompoknya, inilah kelompoknya. Setelah kalian memahami terkait dengan keseimbangan lingkungan, nanti kalian Bapak minta untuk membuat tugas, yaitu terkait dengan keseimbangan lingkungan. Tugasnya itu sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang kalian inginkan buat tugasnya tentang keseimbangan lingkungan. Boleh membuat artikel, boleh membuat video, boleh membuat seperti Bapak ini PowerPoint yang berbentuk visual saja, atau dengan jenis lain audio juga boleh. Ya, terkait dengan keseimbangan lingkungan
seperti apa keseimbangan lingkungan itu, dampaknya seperti apa, kemudian apa? Penyebabnya apa, kemudian keuntungan dari lingkungan yang seimbang itu seperti apa, ya? Berkelompok. Jadi ini kelompok ini buat sesuai dengan gaya kalian masing-masing, ya. Itu. Kemudian materi minggu depan masih sama, yaitu tentang keseimbangan lingkungan, tapi kita akan belajar tentang daya dukung dan daya lenting lingkungan. Baik anak-anak sekalian, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa nanti dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Untuk hari ini terkait dengan pembelajaran kita hari ini, kita sudah dapat pemahaman tentang keseimbangan lingkungan. Bapak, ini pertemuan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling ini kumpul lah.